Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini selalu saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, kita akan membahas buah baterai lagi ya. Kemarin sudah saya bahas ini baterai yang dari kecil ya, kecil lebih besar, dan ini model LXT yang 10 sel. Dan untuk berikutnya ya, saya ingin akan membahas ini baterai sebuah cordless ya, Gerinda JLD begitu teman, brushless atau BL ya, seperti ini modelnya 128P lithium ion begitu teman-teman. Ya teman-teman, langsung saja kita bahas ya baterai dari Gerinda JLD ini teman-teman. Ya, ini teman-teman, penampakannya seperti ini ya. Saya bisa perlihatkan ya, mudah-mudahan tidak uh, tidak membosankan teman-teman. Kebetulan saya akan cas dulu ya teman-teman, salah satunya kita cas ya teman-teman. Kita cas ya, lihat di sini indikatornya masih berwarna merah teman-teman. Ya, mohon maaf teman-teman, saya rapikan dulu ya. Ya teman-teman, langsung saja ya teman-teman, kita membahas baterai dari JLD ya. Ini JLD itu M1048 volt begitu teman-teman. Dan ini baterainya teman-teman. Ini seperti ini. Ini tertera ya tulisan 128 volt lithium ion gitu teman-teman. Kemarin juga kita bahas ya, 48 volt. Kelihatannya lebih besar begitu teman-teman. Ya. Kita ukur saja dimensinya teman-teman. Ini dimensinya ya, hampir 8,5 cm untuk tingginya ya. Panjangnya ini 12 cm dan lebarnya ini teman-teman 8 cm. Mungkin memiliki berat ya, mungkin saya bisa timbang dulu beratnya. Kita menggunakan satuan gram teman-teman, 8,41 gram, 841 gram begitu teman-teman ya. Teman-teman ada yang membutuhkan informasi seperti ini ya. Berikutnya kita akan ukur voltasenya ya. Ini merupakan baterai yang berjenis LXT ya teman, LXT Makita dengan terminalnya seperti ini, dan juga ada beda ya jenis ini. Ini namanya jenis FFBL begitu teman. Dari terminal sudah kita bisa lihat ya, berbeda begitu teman. Sehingga nanti pada saat teman-teman membeli baterai ya, mohon diperhatikan jenis terminalnya ya di sini. Apakah LXT Makita seperti ini ataukah FFBL? Biasanya untuk tool-tool yang premium ataukah yang global produk ya, biasanya menggunakan baterai sejenis ini ya, FFBL. Sedangkan yang genre menggunakan baterai LXT Makita. Ya, lanjut saja kita akan bahas ya teman-teman. Dan kita ukur apakah benar 128P begitu. Volt maksudnya. Ya, kita ukur saja berapa voltase yang terukur nanti di baterainya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya, saya ukur dulu teman-teman. Ya, 20,28 volt. Hampir sama ya teman-teman dengan baterai kemarin. Ya. Ini LXT yang 48 PF itu. Ya. 20,17. Ya. 20,3029. Ya, dari segi voltase mungkin sama teman-teman, 20 volt ya, karena
unit ini BL brushless yang 24 volt begitu sebenarnya teman-teman. Dan dari ini ya, tanda di sini mungkin mencerminkan daya tahan dari baterainya ini berapa miliampere per hours begitu teman-teman ya, seperti ini. Ya teman-teman, setelah teman-teman ketahui tadi apa ya teman-teman, mohon maaf tadi ada pelanggan yang datang ya, minta tolong sesuatu gitu teman-teman. Ya kita lanjutkan kembali teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin saya bisa ceritakan ya, ini pada saat melakukan charging ya, apa arus yang dibutuhkan ini teman-teman ya, 8,8 watt begitu standby gitu teman-teman ya. Mungkin trafo charge-nya ini kecil ya teman-teman, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, 2-4 jam dari posisi kosong baterai menjadi penuh dengan menggunakan arus 8,8 watt begitu teman-teman. Sedangkan kemarin yang ini menggunakan 15 watt begitu, sehingga chargingnya lebih cepat begitu teman-teman. Ya teman-teman, untuk selanjutnya ya, supaya tidak penasaran mungkin seperti apa isi dari baterai ini, kemarin sudah saya perlihatkan juga yang ini berisi 10 sel gitu teman-teman, 10 sel baterai, dan mungkin ini lebih dari itu ya teman-teman. Kita buka saja langsung ya, kita singkirkan dulu ya teman-teman. Kita menggunakan obeng PH1 teman-teman ya. Usahakan ditahan ya teman-teman, karena di klip ini masih ada pernya ya, sehingga tidak mental begitu teman-teman. Nah ini pernya teman-teman, ini terlihat teman-teman BMS-nya ya, terlihat kabel warna merah, kuning, biru, dan hitam begitu teman-teman. Nah seperti itu, kita bisa buka saja, keluarkan saja baterainya ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, seperti ini baterainya ya. Ini saya lihat ya, terdapat 5 kali 3 baris ya, menjadi 15 sel begitu teman-teman ya, 15 sel, dan BMS-nya di sini ya. Ini saya lihat ada kode ya, 18550 3,7 volt begitu teman-teman, dengan kapasitas 7,4 watt hours. Mudah-mudahan terlihat ya. Saya bacakan kembali teman-teman, 1851550 ya, 3,7 volt, 2000 mAh, dan 7,4 watt hours gitu teman-teman. Nah, seperti itu mungkin saya bisa jelaskan ya dari isi dari baterai LXT yang ini 128P begitu teman-teman. Pada saat terjadi kerusakan, biasanya salah satu sel baterai ini terjadi malfungsi ya, terjadi soak begitu, sehingga dapat dilakukan penggantian satu sel bisa diganti teman-teman ya, tidak seharus satu blok begini harus diganti teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya teman-teman. Kita balikkan dulu ya posisinya ya. Di sini juga tidak terdapat indikator ya, seperti ini, indikator baterai seperti ini teman-teman. Di sini tidak terdapat ya, cuma ditutup dengan ini. Teman-teman bisa tambahkan ya dengan membeli aksesoris ya, bisa
dengan disolder di kutub ini ya teman. Bisa teman-teman. Tapi memang itu membutuhkan alat yang lain seperti solder dan voltmeter begitu teman-teman. Ya, seperti itu. Kita pasangkan kembali teman-teman. Ya, jangan lupa ini pirnya ya. Kita carikan rumahnya di klemnya dan tekan ya teman-teman. Dan kita pasangkan kembali ya. Jangan terlalu kencang ya teman-teman, nanti loss. Karena baterai jenis ini bukan baterai premium teman-teman. Ya. Dirasakan saja ya. Ya teman-teman, sudah. Seperti itu tadi cerita saya tentang baterai dari Gerinda brushless CLD ya. Seperti ini. Yang model 128P. Itu teman-teman. Ya teman-teman, mudah-mudahan cerita saya ini menjadi sebuah informasi ya. Anggap saja hiburan teman-teman, jangan dianggap serius ya. Saya cuma sekedar membagikan ini ya, kebetulan alat-alat ini tersedia di pondok saya. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya, terima kasih atas dukungannya ya. Dan juga bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya juga. Supaya kedepannya saya bisa menyampaikan cerita-cerita yang mungkin dianggap bermanfaat begitu teman-teman. Kalau ada salah ya mungkin bisa di komen ya teman-teman, di melalui kolom komen begitu. Ya teman-teman, mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali di pembahasan tentang baterai-baterai berikutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.